Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan website menggunakan Google Site. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung kegiatan ya, sudah hari keempat pelatihan. Pada hari keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan file baik itu Word, Excel, PowerPoint maupun PDF ke Google Site ya. Dan juga kita akan membahas menu-menu lain yang ada di Google Site. Oke, sebelum kita mulai untuk pelatihannya, di sini saya ingatkan kembali bahwa untuk link presensi, kemudian link undangan dan link penting kami share di Telegram di bagian pin message ya yang ada di bawah judul. Dan untuk memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan presensi juga sudah kami cantumkan link presensi di bagian deskripsi video mulai dari pelatihan hari pertama sampai dengan hari keempat. Oke, seperti biasa kita konekkan terlebih dahulu untuk internetnya ya Bapak Ibu. Kita masuk ke browser atau mesin pencari. Lalu kita ketikkan sites.google.com, kita enter. Kita ubah emailnya sesuai dengan email yang kita gunakan untuk membuat websitenya. Lalu kita double klik untuk website yang kita buat. Jadi untuk website ini adalah saya memberikan langkah-langkah bagaimana cara memasukkan filenya ya Bapak Ibu ya, untuk desain dan sebagainya atau isi konten dari websitenya itu sendiri kembali ke keperluan dari Bapak Ibu semua. Apakah akan digunakan untuk pembelajaran ataukah untuk portofolio diri dan sebagainya. Oke, di sini sebenarnya Google itu memudahkan kita untuk bisa mengupload dokumen-dokumen kita, baik itu Word, Excel, PowerPoint maupun PDF. Namun karena Google itu juga punya aplikasi yang sama untuk itu, yaitu misalnya ini ada Doc, Slides, dan Sheets, maka untuk bisa menguploadnya kita harus mengupload file-file tersebut ke drive yang kita miliki. Jadi sekarang kita buka untuk Google Drive terlebih dahulu, kita ketikkan drive.google.com lalu kita enter. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengecek emailnya apakah sudah sesuai antara email Google Drive dengan email yang kita gunakan untuk membuat websitenya. Kita bisa klik untuk mengubahnya ya jika memang berbeda. Kita klik. Jika sudah, jadi di drive ini belum ada file Excel, PDF maupun Word maupun PowerPoint. Untuk itu harus diupload terlebih dahulu. Nah, supaya tidak tercampur dengan file yang lain, maka kita buat folder yang baru dengan cara mengklik new yang ada di pojok kiri atas, kemudian klik folder. Kita ketikkan namanya, misalnya file pelatihan Google Site. Kemudian kita pilih create. Nah, di sini sudah terbentuk untuk foldernya. Kita double klik untuk membukanya, namun di sini masih kosong ya. Jadi kita tambahkan file dari komputer kita atau laptop atau PC kita dengan cara klik new di pojok kiri atas, pilih file upload. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa file, yaitu file Excel, PowerPoint, Word, dan PDF. Kita blok semua dengan cara klik Ctrl+A pada keyboard, kemudian kita pilih open. Dia otomatis akan terupload di Google Drive-nya sambil ditunggu sampai tercentang hijau semua. Dan untuk file sudah terupload semua ya, sudah centang hijau, kita bisa close. Nah, jika sudah terupload seperti ini, maka kita kembali ke halaman edit untuk website kita. Kita coba untuk menguploadnya itu di page yang lain ya Bapak Ibu ya, karena untuk page yang home ini sudah agak penuh.
Misalnya di page tutorial ini kan masih kosong ya. Cara menguploadnya dengan cara klik drive yang ada di bagian kanan ya, di menu insert. Klik drive. Kita tunggu. Nah, akan muncul untuk drive-nya kita. Kita bisa ini ya, karena kita sudah menyimpan filenya itu di dalam folder, maka lebih mudah untuk mencarinya ya. Kita double klik. Misalnya kita pilih yang PDF ya. Lalu kita klik insert yang ada di pojok bawah. Nah, ini untuk hasilnya bisa langsung diakses oleh pengunjung. Untuk mengeceknya coba kita preview terlebih dahulu ya. Klik icon preview yang ada di bagian atas. Nah, ini adalah tampilan yang muncul dan bisa diakses oleh pengunjung. Kita bisa lihat di sini, bisa langsung dibaca dan di-scroll ke bawah. Nah, ini kebetulan karena PDF-nya hanya satu halaman, maka seperti ini. Tapi jika halamannya itu banyak, bisa langsung dibaca sampai selesai ya. Kita kembali ke halaman edit dengan klik exit preview. Coba kita tambahkan untuk file yang lain. Kita ulangi lagi, klik drive, lalu pilih filenya, misalnya file Excel, lalu kita klik insert, baik, sekarang kita coba untuk sekaligus dua file ya. Kita tambahkan lagi, kita klik drive, kita pilih filenya, tadi yang Excel dan PDF sudah, sekarang kita pilih yang Word dan PowerPoint. Baik, ini ternyata hanya bisa satu persatu filenya ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa untuk memilih dua file sekaligus. Kita harus menguploadnya satu persatu. Klik insert. Oke, ini yang PowerPoint, kemudian yang lain yang Word kita coba upload lagi. Klik drive. Cari filenya. Kemudian klik untuk materinya atau filenya dan kita pilih insert. Oke, untuk mengecek apakah bisa dilihat oleh pengunjung, kita bisa klik preview. Jadi ini Bapak Ibu ya, tampilan yang muncul di pengunjung. Kita bisa mengubah preview setelan previewnya, misalnya di handphone munculnya seperti ini ya, di tablet seperti ini. Yang bisa di scroll itu untuk yang PC ya Bapak Ibu. Untuk tablet dan handphone maka perlu diklik terlebih dahulu untuk filenya, baru bisa di scroll naik turun. Oke, kita coba untuk yang PC. Kita back dulu. Untuk yang PC ini sudah otomatis ya, jadi dia bisa langsung dinaik turunkan tanpa harus mengklik filenya terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk misal mengumumkan rekapan tugas atau rekapan nilai atau materi dan sebagainya. Oke, sekarang kita kembali ke halaman edit exit preview ya.
Berikutnya, kita bisa coba untuk menu layout di sini ya. Kadang kan kita untuk dalam membuat website itu sibuk atau ada pekerjaan lain, tidak punya banyak waktu, kita bisa memanfaatkan menu layout ini. Jadi sudah ada template-nya untuk tata letaknya. Kita bisa coba misalnya ya. Klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan langsung apakah upload, apakah image, apakah dari drive, apakah itu YouTube, kalender, dan map. Kemudian di sini adalah judulnya, lalu di bagian bawahnya adalah keterangannya. Jadi kita tidak perlu untuk menambahkan satu persatu, sudah ada layoutnya, tinggal kita menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan ya. Kita coba yang lain. Baik, ini ada gambar, bisa dimasukkan gambar, bisa file apapun ya, bisa gambar, bisa dokumen, bisa Excel, bisa apapun yang dari drive, bisa juga video, bisa kalender, bisa map, kemudian bawahnya diberi judul, lalu keterangannya di bawahnya, seperti itu ya. Kita coba dulu satu ya Bapak Ibu, misalnya di sini kita tambahkan untuk file dari drive. Kita buka, misalnya kita tambahkan untuk PowerPoint, lalu kita insert ya. Jadi di sini PowerPoint-nya sudah bisa langsung di scroll ke bawah ya, sama seperti yang di atas. Kemudian judulnya bisa kita tuliskan, sistem imun misalnya seperti itu, dan keterangannya di bawah. Begitu ya, jadi ada filenya, bentuknya bebas ya tadi, kemudian ada judulnya, ada keterangannya. Jadi ini cukup menghemat waktu Bapak Ibu semua. Sangat mudah dan praktis ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba untuk menu berikutnya, yaitu collapsible group. Coba kita klik. Kita tuliskan untuk judulnya, misalnya sistem imun tadi. Supaya tidak terlalu lama, kita kopikan saja ya untuk keterangannya. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V atau pastekan. Nah, jadi collapsible text ini memudahkan membuat tampilan di website kita itu lebih ringkas dan elegan ya Bapak Ibu ya, karena hanya judul-judulnya saja. Jadi misal collapsible text itu adalah teks yang akan muncul jika judulnya itu diklik ya. Jadi yang muncul di pengunjung, kita coba preview seperti apa. Kita scroll ke bawah. Nah, ini yang muncul hanya judulnya saja. Dia akan muncul teksnya jika kita klik judulnya. Jadi ini akan menghemat tempat ya. Jadi satu halaman itu misalnya hanya berisi judul-judulnya saja, baru akan muncul isinya jika peserta itu mengklik judulnya. Oke, kita kembali ke halaman edit lagi. Nah, kita coba untuk ke home ya Bapak Ibu. Tadi untuk collapsible group sudah jelas. Sekarang kita akan menuju ke table of content. Jadi apa itu table of content? Table of content itu mirip seperti daftar isi ya. Jadi kalau kita klik, dia akan otomatis memunculkan judul-judul yang sudah kita buat ya. Kita coba ya. Kita klik. Nah, dia otomatis, karena ini yang ukurannya besar, judulnya hanya tentang kami,
di halaman ini, maka hanya ada satu saja ya. Kita coba buat untuk judul lain ya Bapak Ibu ya, supaya daftar isinya ada beberapa data. Oke, misalnya kita coba untuk yang text box kedua ini, ukuran hurufnya kita besarkan, kita blok terlebih dahulu. Nah, kita klik title, jadi dia ukurannya membesar. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan ya Bapak Ibu. Kita coba 30 atau 24. Oke, maka dia otomatis akan muncul dua ini ya. Jadi table of content-nya ada dua. Otomatis kalau table of content ini diklik, maka setiap judul yang ada di halaman tersebut akan muncul di bagian sini, bagian atas sendiri di bawah judul ya. Nah, ini bisa pengunjung klik jika kita sudah mempublish untuk websitenya ya. Karena ini belum kita publish, maka pengunjung belum bisa melihatnya atau belum bisa kita preview karena belum dipublish. Jadi yang menentukan apakah yang muncul di daftar isi itu apa saja, yaitu huruf-huruf yang dia itu ukurannya title, heading, dan subheading. Untuk small text dan normal text, maka dia tidak akan masuk ke bagian table of content atau daftar isi. Sekarang kita bergeser ke bawah ke image carousel. Jadi apa itu sebenarnya image carousel? Jadi image carousel itu adalah beberapa gambar yang ditumpuk menjadi satu. Seperti misalnya kalau kita mengunjungi situs belanja online atau ya e-commerce seperti itu, kita bisa mengkliknya, lalu akan muncul gambar-gambar yang lain semacam katalog seperti itu ya. Kita coba klik image carousel, kemudian kita klik plus di sini insert image. Kita bisa select ya, kita juga bisa upload dari PC kita. Kita pilih upload. Misalnya di sini ada beberapa gambar. Kita coba ya. Kita open. Nah, untuk image carousel ini minimal 2 gambar ya Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa gambar. Nih ya. A carousel must have at least 2 image. Jadi carousel itu minimal harus memiliki 2 gambar ya. Lalu kita klik insert. Ditunggu terlebih dahulu. Ya, supaya ada temanya, maka saya tambahkan untuk teks di sini ya Bapak Ibu. Contoh penggunaan image carousel. Kita coba untuk besarkan ukurannya. Heading. Ya. Kalau heading otomatis dia terdetek ya Bapak Ibu ya di table of content atau daftar isi. Dan kita coba lihat tampilan yang bisa dilihat oleh pengunjung. Kita preview terlebih dahulu. Ini ya, jadi tampilan yang bisa dilihat oleh pengunjung seperti ini. Kita bisa klik untuk melihat gambar-gambar yang lain. Ya. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk misalnya berbisnis ya Bapak Ibu ya, jadi semacam katalog seperti itu. Atau bisa juga contoh gambar, misalnya kalau pelajaran biologi, contoh preparat, misalnya contoh preparat jaringan tumbuhan atau contoh sel seperti itu ya. Jenis-jenis sel seperti itu bisa menggunakan image carousel ini. Cukup mudah ya Bapak Ibu ya untuk penggunaan dari image carousel ini. Semoga bisa bermanfaat ya, tergantung dari kreativitas kita semua untuk bisa memanfaatkan semua fitur ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke halaman edit. Kita exit preview terlebih dahulu.
Berikutnya, setelah image carousel ada menu button ya, ada pilihan button. Jadi button itu adalah tombol. Ya, tombol. Sekarang kita coba untuk button ya, Bapak Ibu. Kita klik button. Lalu kita tuliskan judulnya ya. Misalnya judulnya kita tulis pelatihan. Nah, button itu prinsipnya adalah semacam link tapi ada bentuknya seperti itu. Jadi kalau diklik dia akan terkonek atau terhubung ke page lain atau website orang lain ya. Jadi misalnya ini ya, nama buttonnya itu pelatihan, linknya kita bisa pilih misalnya masuk ke page pelatihan. Lalu kita klik insert. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi pengunjung saat mengklik button pelatihan ini nanti akan masuk ke page pelatihan. Itu kalau dihubungkan atau dikonekkan ke page yang ada di website kita. Tapi kalau di website orang lain bagaimana? Kita coba ya Bapak Ibu ya. Misalnya websitenya Iskai. Websitenya Iskai, kita kembali ke halaman edit terlebih dahulu, kita tambahkan buttonnya, judulnya adalah Iskai. Website Iskai gitu ya. Lalu untuk linknya kita masukkan di situ ya. Linknya kita klik terlebih dahulu, kita blok, kemudian kita copy atau Ctrl C, kita kembali ke halaman edit, lalu kita pastekan dengan Ctrl V, lalu kita insert. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, kita preview terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua button pelatihan kita klik, maka akan menuju ke page pelatihan. Oke, kita kembali lagi ke home. Nah, kita coba button yang lain, misalnya button website Iskai, kita klik. Maka akan menuju ke website Iskai. Oke, cukup simpel ya Bapak Ibu, namun ini sangat berguna tergantung dari kreativitas kita semua dan bisa memudahkan pengunjung seperti itu. Sama halnya dengan daftar isi tadi. Kita kembali ke halaman edit, kita exit preview terlebih dahulu. Supaya tidak lupa kita beri keterangan ya Bapak Ibu, kita double klik di sini. Kita double klik yaitu contoh penggunaan button. Untuk hurufnya kita ubah jadi heading ya, supaya muncul di bagian table of content. Dan untuk tombol-tombol ini bisa digeser sesuai dengan yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya. Bisa di samping button yang lain pun bisa. Namun ini karena di sebelahnya sudah ada teksnya atau text boxnya, maka akan menyesuaikan ukuran text box. Jadi kurang cantik ya. Intinya bisa digeser-geser. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya, bahwa setiap segmen itu di sebelah kirinya ada 3 menu, yaitu section background. Kita bisa mengubah background dari section ini, misalnya kita coba ya. Jadi standarnya itu yang backgroundnya putih, bisa juga emphasis itu backgroundnya abu-abu, bisa emphasis 2, jadi seperti ini. Bisa juga mengupload image atau gambar yang kita punya ya, baik melalui gambar yang ada di PC maupun gambar yang lain ya, bisa dari galeri, URL, searching, album kita maupun Google Drive, jadi banyak pilihan. Di section yang lain pun sama ya Bapak Ibu ya, jadi setiap section itu ada
menu tambahan 3 ini ya. Jadi untuk mengatur backgroundnya, kemudian untuk menduplikat atau mengcopy, juga untuk menghapus. Jadi misalnya ini jika ingin kita duplikat maka kita klik nih. Maka ada 2 seperti ini ya. Kita undo, Ctrl Z. Oke. Selanjutnya kita bahas untuk di bawah button ada divider. Jadi divider itu adalah pemisah ya, seperti namanya. Divider ini terdiri atas satu garis yang berfungsi untuk memisahkan antara segmen satu dengan segmen yang lainnya supaya terlihat lebih rapi. Misalnya ya, coba kita klik divider. Nah, ini ada garisnya ya. Nah, ini bisa juga dihapus. Mungkin di sini kita bisa tambahkan untuk divider. Jadi antara satu segmen dan segmen yang lain itu ada garis pemisahnya supaya lebih rapi. Seperti itu. Lalu setelah divider, bawahnya ada placeholder. Kita coba klik placeholder itu seperti apa. Jadi placeholder itu adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti yang di layout ini. Jadi untuk upload beberapa file ya, baik itu Word, Excel, PDF, gambar, video dan sebagainya. Kita bisa coba. Bisa upload, bisa pilih image, bisa dari Drive, bisa dari YouTube, kalender maupun map. Jadi fungsinya mirip seperti layout ini ya. Coba kita bandingkan. Nah, jadi kalau yang layout itu sudah dalam bentuk satu paket ya. Jadi sudah ada placeholdernya, ada tempat untuk menulis judul dan ada tempat untuk menulis keterangan. Namun untuk yang placeholder itu hanya bagian kotak plusnya ini saja. Ini ya. Selanjutnya setelah placeholder ada menu YouTube. Jadi kita bisa men-search videonya di sini langsung ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga menu kalender. Jika kita ada agenda-agenda tertentu dan kita bisa pilih untuk email yang tertaut ya, kita bisa klik insert. Jadi ini kenampakan kalendernya ya, jadi karena belum ada event apapun, ini contoh kenampakan dari kalendernya. Kemudian di bagian bawah kalender ada menu map, kita bisa klik. Nah, kita bisa pilih lokasinya, misalnya lokasi tempat kerja atau kantornya. Misalnya ditulis Universitas Negeri Semarang, kemudian kita klik pilih alamat yang paling sesuai, kemudian kita klik select. Oke, jadi sudah muncul ya. Ini untuk map dan untuk doc, slides, dan sheets bisa Bapak Ibu gunakan jika Bapak Ibu memiliki dokumen dalam bentuk doc, slides, dan sheet. Untuk Google Form juga bisa ditampilkan di Google Site ini Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu Docs. Saat menu Docs ini diklik, maka otomatis jika di Google Drive Bapak Ibu sudah ada dokumen Word, maka otomatis akan terbaca ya. Jadi kita tinggal memilihnya saja. Begitupun halnya dengan slides dan sheets ya. Coba yang sheets. Jadi ada dokumen Excel yang sudah kita upload di Google Drive, maka otomatis akan muncul, bisa kita pilih. Lalu kita insert. Gitu ya. Jadi untuk mengupload file Excel itu bisa dari cara yang pertama tadi dengan klik drive, lalu upload ke drive-nya dulu baru dipilih. Namun jika Bapak Ibu sudah memiliki filenya di drive, maka silakan langsung klik slides, docs atau sheet ya. Jadi tinggal langsung dipilih di situ. Selanjutnya ada menu form dan chart. Untuk menu form
bisa kita gunakan untuk mempublikasikan Google Form kita ya. Jadi misalnya kita ada Google Form di Google Drive kita coba klik. Nah, karena di Google Drive saya belum memiliki Google Form, maka belum bisa dipilih. Namun jika sudah ada, bisa diklik kemudian klik insert ya, maka otomatis akan muncul dan siswa atau peserta didik bisa langsung mengisi Google Form-nya tanpa harus mengklik dan membukanya di tab yang baru. Jadi bisa langsung diisi. Baik, untuk langkah terakhir, jika Bapak Ibu sudah merasa puas dengan isi websitenya, bisa langsung dipublish dengan klik menu publish yang ada di atas sebelah akun email kita klik publish. Lalu kita tuliskan untuk web address-nya, misalnya itu ya. Jadi itu sebetulnya bukan nama website kita ya. Nama website kita adalah yang di bawahnya ini, https://sites.google.com/view/retnoulan ya. Nah, karena namanya ini cukup panjang, jika Bapak Ibu ingin namanya misalnya retnoulan.co.id bisa, namun harus membayar domain terlebih dahulu ya dengan klik manage di sini ya. Namun saya rasa untuk ini sudah cukup ya, sudah cukup dan tidak terlalu panjang juga. Jika sudah, oh iya, dan saat saya mengetik ini tandanya merah ya, ada keterangan that is a great address but it's already been taken. Jadi sudah pernah digunakan oleh orang lain, makanya harus diganti. Nah, jika sudah biru seperti ini maka sudah centang, tandanya bisa digunakan ya. Lalu kita klik publish. Nah, jika sudah muncul keterangan ini, your site has been published successfully, maka websitenya sudah bisa diakses oleh pengunjung. Coba kita lihat previewnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk bagian daftar isinya sudah bisa diklik ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada keterangan bahwa klik pada daftar isi tidak tersedia untuk mode preview, namun untuk pengunjung bisa mengkliknya ya. Jadi untuk menu preview tidak bisa, namun untuk pengunjung bisa mengkliknya langsung. Jika sudah terpublish dan Bapak Ibu ingin mengeditnya ulang atau merasa ada yang salah, bisa juga di unpublish ya Bapak Ibu ya. Kita klik tanda panah di sebelah button publish, kita klik unpublish. Dan untuk men-share website kita bisa klik tanda link yang ada di sebelah sini, kita klik. Nah, di sini ada URL-nya. Kita copy link, kita bisa sharekan melalui WA, melalui Instagram, Telegram dan sebagainya. Baik, sekarang kita coba untuk mengunjungi website yang sudah kita buat. Kita klik untuk linknya, lalu kita copy linknya, kita buka tab baru, lalu kita pastekan, kita enter. Dan ini adalah website kita yang bisa dilihat oleh pengunjung, dan untuk daftar isinya sudah bisa diklik ya Bapak Ibu ya. Kita coba contoh penggunaan image carousel. Baik, kemudian kita kembali ke home. Contoh penggunaan button. Ya, ini contoh penggunaan button ya. Baik, untuk link dari daftar isi juga sudah berfungsi karena hanya bisa diklik jika kita sebagai pengunjung ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian itu tadi materi pelatihan hari terakhir, hari keempat. Semoga materinya bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu semua untuk mencoba membuat website meskipun sederhana. Dan untuk tugas hari keempat, Bapak Ibu dipersilakan bisa membuat website berdasarkan materi-materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri.
Dan silakan untuk dipublish, untuk linknya bisa digunakan untuk melengkapi tugas presensi hari keempat. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan untuk pelatihan selama hari pertama sampai hari keempat ini berjalan cukup lancar meskipun ada Bapak Ibu yang mengalami kendala antara lain belum masuk grup dan sebagainya. Namun Bapak Ibu sudah proaktif untuk bisa menghubungi admin dan kami sangat mengapresiasinya. Sebelum kita tutup untuk pelatihannya, di sini saya ingatkan kembali untuk kriteria kelulusan Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus tercantum sebagai peserta yang bisa dilihat di link undangan peserta. Yang kedua, Bapak Ibu harus melengkapi minimal 75% kehadiran atau 3 pertemuan dari total 4 hari pertemuan. Bagi Bapak Ibu yang merasa sudah melakukan presensi namun di checklist presensi belum terchecklist, silakan ditunggu, perekapan masih akan kami lakukan sampai malam ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengirimkan presensi hari terakhir, kami tunggu sampai maksimal pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam ini. Pengumuman kelulusan akan kami rilis maksimal tanggal 18 September 2021. Dan untuk Bapak Ibu yang dinyatakan lulus kami ucapkan selamat, sedangkan untuk Bapak Ibu yang dinyatakan lulus bersyarat bisa mengikuti remedi. Dan untuk form remedial akan kami posting di grup Telegram, bisa Bapak Ibu isi sampai maksimal tanggal 21 September. Dan semua sertifikatnya akan kami bagikan maksimal pada tanggal 25 September. Untuk materi-materi pelatihan dari website ini sudah kami sertakan di kanal YouTube dan tidak akan kami hapus. Jika suatu saat Bapak Ibu membutuhkannya, bisa mengaksesnya ulang. Akhir kata, saya mewakili dari tim ISKAI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semua dan kami mohon maaf jika dalam pelayanan kami ada kekurangan. Misalnya membalas chatnya itu lama atau untuk checklist presensi harus ditunggu perekapannya. Bapak Ibu mohon bersabar. Terima kasih untuk kritik saran yang masuk akan kami jadikan sebagai bahan untuk perbaikan tim ISKAI ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang masih tergabung di grup ISKAI, kami harapkan tidak keluar dari grup karena untuk update pelatihan-pelatihan berikutnya akan kami share di grup tersebut. Sekedar informasi bahwa minggu depan kami ada pelatihan pembuatan video pembelajaran 3 level. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa melakukan pendaftaran dan untuk link pendaftaran kami informasikan di description box video di bawah ini. Baik, akhir kata, sampai jumpa Bapak Ibu di pelatihan-pelatihan kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.